Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Junita Natasha Ramawati dengan NIM 14014222024 dari Rombel A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan membuat video presentasi pada mata kuliah Pendidikan Multikultural untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Oke, untuk materi yang pertama yaitu mengenai hakikat kebudayaan. Oke, lalu apa sih yang dimaksud dengan kebudayaan itu? Dalam istilah Inggris, budaya adalah kultur yang berasal dari kata Latin coller yang berarti mengolah, mengerjakan, terutama mengolah tanah atau bertani. Hal ini menurut Kunchoro Ningrat pada tahun 2000. Yang berarti bahwa budaya merupakan aktivitas manusia, bukan aktivitas makhluk yang lain dan menjadi ciri manusia. Adapun pengertian kebudayaan menurut Edward Brunner Taylor dalam karyanya yang berjudul Primitive Culture, bahwa kebudayaan adalah kompleks dari keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, adat istiadat, dan setiap kemampuan lain dan kebiasaan yang dimiliki oleh manusia sebagai anggota suatu masyarakat. Nah, untuk selanjutnya yaitu unsur-unsur budaya. Menurut Klukon tahun 1953 membagi sistem kebudayaan menjadi 7 unsur kebudayaan, yaitu yang pertama ada bahasa. Bahasa yang terdiri dari atas penggunaan bahasa Batak dalam kehidupan sehari-hari, bentuk komunikasi khas masyarakat Batak, dan perbedaan logat masyarakat Batak. Nah, yang kedua ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan ini terdiri atas mengenai jenis flora, fauna, fenomena alam, dan pengobatan. Dan yang ketiga ada sistem organisasi sosial yang terdiri dari atas kekerabatan, marga, dan perkawinan. Dan yang keempat ada sistem peralatan hidup dan teknologi yang terdiri atas alat-alat produksi, wadah, senjata, makanan, dan rumah. Dan yang kelima ada sistem mata pencaharian hidup yang terdiri dari berburu, berladang, dan mencari ikan. Dan yang keenam ada sistem religi yang terdiri dari atas kepercayaan, upacara keagamaan, ilmu goib, jiwa, dan roh. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu kesenian yang terdiri dari atas seni rupa dan seni musik. Oke, selanjutnya yaitu wujud kebudayaan. Menurut J.J. Honigman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada gagasan atau ide yang berupa non-materi. Wujud kebudayaan ini berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Nah, yang kedua ini ada aktivitas atau berupa tindakan yang berupa non-materi. Wujud kebudayaan aktivitas ini sebagai suatu tindakan yang berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Nah, yang ketiga ada artefak atau karya. Ini berbentuk materi. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia. Yang keempat yaitu budaya dan lingkungan. Keberhasilan bertahan hidup suatu kelompok bergantung pada jenis lingkungan yang dihadapi kelompok. Yang pertama ada lingkungan geografis atau habitat fisik. Nah, lingkungan ini memberi berbagai keunikan alamiah di mana kelompok sosial itu beradaptasi dengan atau mengubah lewat teknologinya. Nah, yang kedua ada anggota kelompok sosial harus hidup bersama dan berinteraksi. Kelompok sosial sebagai suatu keseluruhan memiliki kelompok lain sebagai tetangga yang akan membentuk lingkungan sosial dengan mana mereka juga berinteraksi. Nah, yang ketiga ada suatu jenis lingkungan yang biasanya kita tidak memikirkannya karena tidak terlihat atau berinteraksi di dalam dunia ini. Namun nyatanya jutaan manusia dan sangat mempengaruhi dalam kehidupan. Oke, materi terakhir dari hakikat kebudayaan yaitu ada pranata kebudayaan.
Pranata atau institution yang ada dalam kebudayaan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan hidup manusia yang hidup dalam ruang dan waktu. Pengelompokannya menurut Kunchoro-Ningrat pada tahun 2000 yaitu yang pertama ada pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan atau yang disebut dengan kinship atau domestic institution, misalnya seperti perkawinan dan pengasuhan anak. Nah, yang kedua yaitu ada pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk pencarian hidup, memproduksi, menimbun, dan mendistribusi harta benda atau economic institution, misalnya pertanian, industri, dan koperasi dan pasar. Nah, yang ketiga ini ada pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna atau educational institution seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan keagamaan, dan pers. Nah, yang keempat ada pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, menyelami alam semesta atau scientific institution, misalnya penjelajahan luar angkasa. Nah, yang kelima ada pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menyatakan keindahannya dan reaksi atau aesthetic and recreational institution, misalnya batik, seni, suara, gerak, dan seni drama dan olahraga. Nah, yang keenam ini ada pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau dengan alam gaib, seperti religious institution, misalnya seperti masjid, doa, kenduri, upacara, pantangan, dan ilmu gaib. Nah, yang ketujuh ada pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan jasmaniah manusia atau somatic institution, misalnya perawatan kecantikan, pemeliharaan kesehatan, dan kedokteran. Oke, untuk materi yang kedua yaitu hakikat pendidikan multikultural. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan multikultural? Nah, pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan atau set of belief dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, maupun negara. Pengertian ini menurut Banks pada tahun 2001. Adapun pengertian lain mengenai pendidikan multikultural yaitu pendidikan multikultural adalah ide atau gerakan pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa baik laki-laki maupun perempuan, siswa berkebutuhan khusus dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah. Selanjutnya yaitu dasar pendidikan multikultural. Nah, yang pertama ada kesadaran nilai penting keragaman budaya, yaitu memberikan pemahaman mengenai berbagai jenis kegiatan pendidikan sebagai bagian integral dari kebudayaan universal. Di dalamnya akan dibahas kebudayaan yang teraktualisasi secara internasional, regional, dan lokal sepanjang sejarah kemanusiaan. Nah, yang kedua yaitu ada gerakan pembaharuan pendidikan. Nah, pendidikan multikultural bisa muncul dalam bentuk bidang studi, program, dan praktek yang direncanakan lembaga pendidikan untuk merespon tuntutan, kebutuhan, dan aspirasi berbagai kelompok. Nah, yang ketiga yaitu ada proses pendidikan. Ada beberapa dasar dalam memahami pendidikan multikultural, yaitu yang pertama ada kesempatan yang sama bagi setiap siswa untuk mewujudkan potensi sebetulnya. Nah, yang kedua ada penyiapan belajar untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat antar budaya. Nah, yang ketiga ada penyiapan pengajar agar memudahkan belajar bagi setiap siswa secara efektif tanpa memperhatikan perbedaan atau persamaan budaya dengan dirinya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama ada pengembangan literasi etnis dan budaya, yaitu memberi informasi pada siswa tentang sejarah dan kontribusi dari kelompok etnis
secara tradisional diabaikan dalam kurikulum dan materi pembelajaran. Nah, menempatkan kembali citra kelompok ini secara lebih akurat dan signifikan menghilangkan bias dan informasi yang menyimpang yang terdapat dalam kurikulum. Nah, yang kedua yaitu klarifikasi nilai dan sikap. Pendidikan multikultural mengangkat nilai-nilai inti yang berasal dari prinsip martabat manusia atau human dignity, keadilan, persamaan, kebebasan, dan demokrasi. Maksudnya yaitu mengajari bahwa generasi muda untuk menghargai dan menerima pluralisme etnis, menyadarkan bahwa perbedaan budaya tidak sama dan kekurangan atau rendah diri, dan untuk mengakui bahwa keragaman merupakan bagian integral dari kondisi manusia. Nah, yang ketiga yaitu memiliki wawasan kebangsaan dan negara. Dengan mengetahui kekayaan budaya bangsa, akan tumbuh rasa kebangsaan yang kuat. Oleh karena itu, pendidikan multikultural perlu menambah materi, program, dan pembelajaran yang memperkuat rasa kebangsaan dan keanekaragaman dengan menghilangkan etnosentrisme, prasangka, diskriminasi, dan stereotipe. Nah, yang keempat ada memiliki wawasan lintas budaya. Hal ini berarti individu dituntut untuk memiliki wawasan sebagai warga dunia atau world citizen. Namun, siswa harus tetap dikenalkan dengan budaya lokal, harus diajak berpikir tentang apa yang ada di sekitar lokalnya. Materi yang terakhir dari hakikat pendidikan multikultural yaitu ada fungsi pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu ada memberikan konsep diri yang jelas. Nah, yang kedua ada memberi pemahaman mengenai etnis lain. Nah, yang ketiga ada memahami bahwa konflik budaya sangat umum terjadi. Dan yang keempat membantu memberi pertimbangan pembuatan keputusan. Yang kelima mengenai keberagaman dalam penggunaan bahasa. Dan yang terakhir yang keenam yaitu mempengaruhi perubahan sosial. Materi yang ketiga yaitu ada teori yang pertama yaitu menurut Horace Kallen, yaitu budaya disebut sebagai pluralisme budaya atau kultural pluralis. Jika budaya suatu bangsa memiliki banyak segi dan nilai-nilai, pluralisme budaya didefinisikan oleh Horace Kallen sebagai menghargai berbagai tingkat perbedaan dalam batas-batas persatuan nasional. Sebagai budaya yang dominan, white Anglo-Saxon Protestan harus diakui masyarakat, sedangkan budaya yang lain itu dipandang menambah variasi dan kekayaan budaya Amerika. Kedua yaitu menurut James Banks. Banks yakin bahwa pendidikan seharusnya lebih mengarah pada mengajari mereka bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan. Nah, siswa perlu disadarkan bahwa di dalam pengetahuan yang dia terima itu terdapat beraneka ragam interpretasi sesuai kepentingan masing-masing. Siswa perlu diajari dalam menginterpretasikan sejarah masa lalu dan dalam pembuatan sejarah. Nah, siswa harus berpikir kritis dan dengan memberi pengetahuan dan keterampilan yang memadai dan memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi dalam tindakan demokratis. Nah, yang ketiga yaitu teori menurut Bill Martin. Bill Martin menulis bahwa isu menyeluruh tentang multikulturalisme bukan sekedar tempat bernaung berbagai kelompok budaya, namun harus membawa pengaruh radikal bagi semua umat manusia lewat pembuatan perbedaan yang radikal. Seperti halnya Banks, Martin menentang tekanan dari afrosentris dan tradisionalis Barat. Martin menyebut keduanya konsumeris, multikulturalis. Multikulturalisme bukan konsumeris tetapi transformasional yang memerlukan kerangka kerja. Masyarakat harus memiliki visi kolektif tipe baru yang berasal dari perubahan sosial yang muncul lewat transformasi. Selanjutnya, teori yang keempat menurut Beck Matustik berpendapat bahwa perdebatan tentang masyarakat multikultural di masyarakat barat berkaitan dengan norma atau tatanan. Matustik mengatakan semua segi dalam pembicaraan budaya saat ini mengarah pada pemikiran kembali norma barat atau the Western Canon.
yang mengakui bahwa dunia multikultural adalah benar-benar nyata adanya. Matustik mengatakan bahwa teori multikulturalisme meliputi berbagai hal yang semuanya mengarah kembali ke liberalisasi pendidikan dan politik Plato, menurut filsuf Yunani. Yang kelima yaitu menurut Judith M. Green. Green menunjukkan bahwa multikulturalisme bukan hanya unik di Amerika Serikat, negara lain pun harus mengakomodasi berbagai kelompok kecil dari budaya yang berbeda. Kelompok-kelompok ini biasanya bertoleransi terhadap keuntungan budaya dominan. Secara unik, Amerika Serikat memberi tempat perlindungan dan memungkinkan mereka mempengaruhi kebudayaan yang ada. Dengan tim, kelompok memperoleh kekuatan dan kekuasaan, membawa perubahan seperti peningkatan upah dan keamanan kerja. Nah, materi yang keempat yaitu mengenai pendekatan terhadap pendidikan multikultural. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan kontribusi atau the contribute approach, yaitu ciri-ciri pendekatan kontribusi ini dengan memasukkan pahlawan-pahlawan dari suku bangsa atau etnis dan benda-benda budaya ke dalam pelajaran yang sesuai. Hal inilah yang sampai saat ini dilakukan di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu pendekatan aditif atau the additive approach, yaitu penambahan materi, konsep, tema, dan perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, karakteristik dasarnya. Nah, pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan penambahan buku, modul, atau bidang bahasan terhadap kurikulum tanpa mengubahnya secara substansif. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan transformasi atau the transformation approach. Nah, pada pendekatan transformasi ini mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Nah, Banks pada tahun 1993 menyebut ini proses multiple acculturation sehingga rasa saling menghargai, kebersamaan, dan cinta sesama dapat dirasakan melalui pengalaman belajar. Nah, yang keempat yaitu ada pendekatan aksi sosial atau the social action approach. Nah, ini mencakup semua elemen, menambah komponen yang mempersyaratkan siswa membuat aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit. Tujuannya yaitu mendidik siswa melakukan untuk kritik sosial dan mengajari mereka keterampilan pembuatan keputusan untuk memperkuat siswa dan membantu mereka memperoleh pendidikan politis. Sekolah membantu mereka menjadi kritikus. Untuk materi yang kelima yaitu karakteristik pendidikan multikultural. Oke, itu selanjutnya yaitu karakteristik pendidikan multikultural di berbagai negara. Yang pertama ada Amerika Serikat, yaitu pendidikan multikultural di Amerika Serikat mendorong inklusi dan penghargaan terhadap keragaman. Sistem pendidikan di negara Amerika Serikat ini mempromosikan kurikulum yang mencakup sejarah, sastra, dan kontribusi berbagai kelompok etnis. Program-program khusus seperti English as a Second Language atau ASL juga membantu siswa yang baru datang ke negara tersebut untuk belajar bahasa Inggris. Nah, yang kedua yaitu dari Kanada. Kanada mengadopsi pendekatan pendidikan multikultural yang kuat. Sistem pendidikan di Kanada mendorong pengakuan terhadap keberagaman budaya dan bahasa. Terdapat kurikulum yang mencakup sejarah dan kontribusi kelompok etnis yang berbeda. Pendidikan multikultural di Kanada juga berfokus pada pemahaman dan toleransi antar budaya. Yang ketiga yaitu negara Australia. Australia memiliki pendekatan pendidikan multikultural yang terintegrasi dalam sistem pendidikan mereka. Nah, kurikulum di negara Australia mencakup aspek budaya dan sejarah masyarakat Aborigin dan Torres Strait Islander. Pendidikan multikultural di Australia juga mendorong inklusi sosial, kesetaraan, dan penghargaan terhadap keragaman agama, bahasa, dan budaya.
Yang selanjutnya yaitu negara Belanda. Nah, pendidikan multikultural di Belanda bertujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi warga global yang berpengetahuan luas tentang budaya dan keberagaman. Nah, kurikulum di Belanda mencakup studi tentang budaya, agama, dan sejarah berbagai kelompok etnis. Pendidikan multibahasa juga ditekankan dengan mengajarkan bahasa-bahasa yang berbeda selain bahasa Belanda. Nah, selanjutnya yaitu di negara Afrika Selatan. Nah, pendidikan multikultural di Afrika Selatan memiliki fokus yang kuat pada rekonsiliasi pasca apartheid. Sistem pendidikan di negara Afrika Selatan ini mencakup kurikulum yang mempromosikan pengertian, penghargaan, dan integritas antar kelompok, ras, dan etnis. Pendidikan multikultural di Afrika Selatan juga berupaya untuk memperkuat kesetaraan dan memperbaiki kesenjangan sosial. Nah, selanjutnya yaitu wawasan multikultural lokal, nasional, dan universal. Nah, multikultural adalah sebuah konsep yang mencakup pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman budaya, ras, agama, dan bahasa dalam suatu masyarakat. Nah, di Afrika Selatan, pendidikan multikultural difokuskan pada rekonsiliasi pasca apartheid dan bertujuan untuk mempromosikan pemahaman, penghargaan, dan integrasi antar kelompok, ras, dan etnis yang berbeda. Nah, di Indonesia, sebagai masyarakat multikultural, terdapat keberagaman budaya dan etnis yang kaya. Namun, negara ini juga menghadapi tantangan seperti konflik sosial, integrasi sosial yang dipaksa. Nah, meskipun demikian, keberagaman masyarakat multikultural di Indonesia memperkaya warisan budaya nasionalnya. Cross-cultural understanding. Nah, pemahaman lintas budaya mengacu pada kemampuan untuk menghargai, menghormati, dan berinteraksi secara efektif dengan individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini melibatkan pengakuan dan penilaian terhadap beragam perspektif, keyakinan, nilai-nilai, dan praktik yang ada dalam masyarakat multikultural. Nah, pemahaman lintas budaya membantu menumbuhkan empati, mengurangi prasangka dan stereotip, serta mendorong komunikasi dan kolaborasi yang efektif melintasi batas-batas budaya. Hal ini menuntut individu untuk memiliki pikiran terbuka, kemauan untuk belajar, dan minat yang tulus dalam memahami dan menghargai budaya yang berbeda. Nah, mengembangkan pemahaman lintas budaya sangat penting sekali dalam dunia global saat ini untuk membangun hubungan yang sangat harmonis dan mendorong keragaman dan inklusi budaya. Tadi selanjutnya yaitu problema pendidikan multikultural di Indonesia. Problem pendidikan multikultural di Indonesia, yaitu ada pun faktor problem tersebut yaitu ada demografi, sejarah, sosial, dan ekonomi. Nah, ya problemnya ini terdiri dari problem kemasyarakatan, yaitu disebabkan oleh keanekaragaman identitas kebudayaan daerah. Yang kedua, pergeseran atau perpindahan kekuasaan pusat ke daerah. Yang ketiga, ada kurang kokohnya nasionalisme. Nah, yang keempat, munculnya fanatisme. Yang kelima, konflik kesatuan nasional dan multikultural. Nah, yang keenam, ada kesejahteraan ekonomi yang tidak merata. Yang ketujuh, ada keberpihakan media. Problema penyakit budaya, yaitu ada prasangka, stereotipe, etnotrisme, rasisme, diskriminasi, dan scapegoating. Nah, yang pertama ada prasangka. Nah, prasangka ini mengandung sikap, pengertian, keyakinan, dan bukan tindakan. Jadi, prasangka tetap ada di pikiran, sedangkan diskriminasi mengarah ke tindakan sistematis. Kalau prasangka berubah menjadi tindakan nyata, maka prasangka sudah berubah menjadi diskriminasi, yaitu tindakan menyingkirkan status dan peranan seseorang dari hubungan pergaulan dan komunikasi antar manusia. Yang kedua ada stereotipe, yaitu merupakan salah satu bentuk prasangka antar etnik atau ras. Nah, stereotipe ini merupakan salah satu bentuk utama prasangka yang menunjukkan perbedaan kami atau in-group yang selalu dikaitkan dengan superioritas kelompok atau in-group dan
yang cenderung mengevaluasi orang lain dipandang inferior, yaitu mereka atau outgroup. Nah, yang ketiga ada etnosentrisme, yaitu diperkenalkan oleh William Graham Sumner pada tahun 1906, berpandangan bahwa manusia pada dasarnya individualistis, namun karena harus berhubungan dengan manusia lain, maka terbentuklah sifat hubungan yang antagonistik atau pertentangan. Nah, etnotrisme ini adalah kecenderungan untuk menetapkan semua norma dan nilai budaya orang lain dengan standar budayanya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu rasisme. Nah, ras sebagai konsep secara ilmiah digunakan bagi pengelolaan manusia oleh Buffon untuk menerangkan penduduk berdasarkan perbedaan biologis sebagai parameter. Nah, selanjutnya ada diskriminasi, dan diskriminasi ini merupakan tindakan yang membeda-bedakan dan kurang bersahabat dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinasinya. Nah, tindakan diskriminasi biasanya dilakukan orang yang memiliki prasangka kuat akibat tekanan tertentu. Antara prasangka dan diskriminasi ini ada hubungan yang saling menguatkan. Selama ada prasangka, di sana ada diskriminasi. Nah, yang terakhir ada scapegoating atau teori kambing hitam yang mengemukakan kalau individu tidak bisa menerima perlakuan tertentu yang tidak adil, maka perlakuan itu dapat ditanggungkan kepada orang lain. Nah, selanjutnya yaitu problema pembelajaran pendidikan multikultural. Yang pertama ada yaitu guru kurang mengenal budaya masing-masing. Yang kedua ada guru kurang menguasai struktur dan budaya etnis. Nah, yang ketiga masalah seleksi dan intervensi mata pelajaran. Yang keempat ada guru harus menguasai tentang kebudayaan yang memadai. Yang kelima proses mengkonstruksi pengetahuan tentang kebudayaan. Yang keenam ada mengurangi masalah prasangka dalam pembelajaran kebudayaan. Nah, yang terakhir ada masalah kesetaraan pedagogi. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, pendidikan multikultural dan implikasinya terhadap pengembangan pendidikan multikultural. Nah, pendidikan multikultural sebagai ide yang pertama, yaitu implikasinya terhadap pengembangan pendidikan multikultural adalah pemasukan bahan ajar yang berisi ide dari berbagai kelompok budaya. Diperlukan adanya pendidikan yang leluasa untuk mengeksplorasi perspektif dan budaya orang lain. Dengan mengeksplorasi itu akan diperoleh inspirasi sehingga membuat anak menjadi sensitif terhadap pluralitas cara hidup, cara yang berbeda dalam menganalisa pengalaman dan ide, dan cara melihat berbagai temuan sejarah yang ada di seluruh dunia, menurut Pareh pada tahun 1986. Pendidikan multikultural sebagai gerakan reformasi pendidikan, yaitu pendidikan multikultural dapat dipandang sebagai suatu gerakan reformasi yang mengubah semua komponen kegiatan pendidikan. Nah, komponen itu mencakup nilai-nilai yang mendasari aturan prosedural, kurikulum, bahan ajar, struktur organisasi, dan pola kebijakan. Pendidikan multikultural sebagai proses, yaitu bermaksud untuk mengubah struktur lembaga pendidikan sehingga semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesan akademis. Pendidikan multikultural merupakan suatu proses yang terus-menerus yang membutuhkan investasi waktu jangka panjang di samping aksi yang terencana dan dimonitor secara hati-hati, menurut Banks pada tahun 1993. Bentuk pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia, yaitu penambahan materi multikultural yang dalam aktualisasinya berupa pemberian materi tentang berbagai budaya yang ada di tanah air dan budaya berbagai belahan dunia. Yang kedua berbentuk bidang studi atau mata pelajaran yang berdiri sendiri. Nah, yang ketiga ada berbentuk program dan praktek terencana dari lembaga pendidikan. Yang keempat ada pada wilayah kerja sekolah. Pendidikan multikultural mungkin berarti yang pertama suatu kurikulum yang berhubungan dengan pengalaman kelompok etnis, yang kedua suatu program yang mencakup pengalaman multikultural, dan yang terakhir suatu total school reform atau upaya yang didesain untuk meningkatkan keadilan pendidikan bagi kelompok budaya, etnis, dan ekonomis. Gerakan persamaan ini lebih dilihat sebagai kegiatan nyata daripada sekedar dibicarakan dalam forum-forum ilmiah. Nah, yang kedua proses. Sebagai proses, maka tujuan pendidikan multikultural yang berasal
yang berasal keadilan sosial, persamaan, demokrasi, toleransi, dan penghormatan hak asasi manusia tidak mudah tercapai. Selanjutnya yaitu asas-asas dalam pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama ada asas wawasan nasional atau kebangsaan, yaitu atau persatuan dalam perbedaan. Asas ini menekankan pada konsep kenasionalan atau kebangsaan. Asas yang didasarkan kepemilikan bersama atau sense of belonging yang menjadi ciri budaya bangsa. Nah, yang kedua ada asas Bhinneka Tunggal Ika atau perbedaan dalam persatuan. Nah, konsep ini menekankan keragaman dalam budaya yang menyatu dalam wilayah negara kita, keragaman dalam jenis tarian, pakaian, makanan, bentuk rumah, dan sebagainya, menjadikan Indonesia dikenal memiliki kebudayaan yang menjadi mozaik budaya. Nah, yang ketiga ada asas kesederajatan. Nah, Indonesia yang menghormati asas ini. Semua budaya dipandang sederajat, diakui dan dikembangkan dalam kesetaraan. Tidak ada dominasi yang memaksakan ke kelompok kecil. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, prinsip pelaksanaan pendidikan multikultural yaitu yang pertama ada menjamin keadilan sosial tanpa memandang etnis. Yang kedua, pembelajaran atau di kelas dan kelembagaan atau di sekolah. Nah, yang ketiga ada reformasi pendidikan yang komprehensif. Dan yang keempat ada kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi sesuai kompetensi. Dan yang terakhir yaitu pendidikan yang baik bagi siswa tanpa memandang latar etnis tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu 3 prinsip penyusunan program dalam pendidikan multikultural. Yang pertama ada pendidikan multikultural didasarkan kepada pedagogik baru, yaitu pedagogik yang berdasarkan kesetaraan manusia atau equity pedagogi. Bukan hanya mengakui hak asasi manusia, tetapi juga hak kelompok manusia, kelompok suku bangsa, kelompok bangsa untuk hidup berdasarkan kebudayaannya sendiri. Nah, yang kedua ada pendidikan multikultural ditujukan pada terwujudnya manusia yang berbudaya. Hanya manusia yang melek budayalah yang dapat membangun kehidupan bangsa yang berbudaya. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang membuka diri dari pemikirannya yang terbatas. Nah, manusia yang berbudaya hanya dibentuk di dalam dunia yang terbuka. Nah, yang ketiga yaitu prinsip globalisasi budaya. Globalisasi kebudayaan ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi, produk multinasional, perluasan budaya populer, budaya handphone, internet, dan e-commerce sudah menggejala secara global. Nah, selanjutnya yaitu peranan sekolah dasar sebagai lembaga pengembangan pendidikan multikultural. Peranan sekolah dasar sebagai sistem sosial. Nah, variabel dan faktor sekolah sebagai sistem sosial itu yaitu antara lain yang pertama ada kebijakan dan politik sekolah, dan yang kedua ada budaya sekolah dan kurikulum yang tersembunyi atau hidden kurikulum, yang ketiga ada gaya belajar dan sekolah, dan yang keempat ada bahasa dan dialek sekolah, yang kelima ada partisipasi dan input masyarakat, yang keenam ada program penyuluhan atau konseling, yang ketujuh ada prosedur asesmen dan pengujian. Selanjutnya ada materi pembelajaran, dan yang terakhir ada gaya dan strategi mengajar sikap, persepsi, kepercayaan, dan perilaku staf sekolah. Peranan guru dalam pendidikan multikultural. Peran guru sebagai perangkai transisi keilmuan dari suatu generasi ke generasi lain sudah setua perjalanan peradaban manusia sendiri. Nah, guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Selanjutnya ada peranan kurikulum dalam pendidikan multikultural. Nah, kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik, mulai dari masuk sekolah sampai selesai untuk mendapatkan ijazah. Kurikulum tidak hanya sebatas mata pelajaran yang harus diikuti oleh siswa selama mengikuti pendidikan, tetapi meliputi segala usaha sekolah yang dapat mempengaruhi belajar siswa. Peranan sekolah dasar sebagai lembaga pengembangan budaya. Nah, pendidikan multikultural juga merupakan proses di mana tujuannya tidak akan pernah terrealisasi secara penuh. Ras diskriminasi akan tetap ada dan tidak peduli bagaimana kerja keras kita untuk menghilangkan masalah ini. Nah, jika prasangka dan diskriminasi direduksi dalam satu kelompok, keduanya biasanya ditujukan pada kelompok lain atau keduanya mengambil bentuk yang baru. Karena tujuan pendidikan multikultural tidak akan pernah tercapai secara penuh. Nah, kita harus bekerja terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan persamaan pendidikan bagi semua siswa.
Multikultural sebagai landasan pembelajaran. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, akar pendidikan suatu bangsa adalah kebudayaan. Sains pada tahun 1993 melihat kebudayaan berfungsi sebagai lingkungan kurikulum. Nah, lingkungan dapat dilihat dalam dua perspektif, yaitu lingkungan eksternal dan internal. Nah, lingkungan eksternal ini atau tatanan sosial adalah tempat sekolah itu berada, sedangkan lingkungan internal adalah pada masing-masing visi pendidikan tentang bagaimana sekolah berfungsi dan kurikulum yang digunakan. Nah, kedudukan kebudayaan dalam suatu proses pembelajaran sangat penting, tetapi dalam realita proses pengembangan sering hanya ditentukan oleh pandangan pengembangan tentang perkembangan ilmu dan teknologi. Strategi pembelajaran pendidikan multikultural. Pilihan strategi yang digunakan dalam mengembangkan pembelajaran berbasis multikultural yaitu antara lain ada strategi kegiatan belajar bersama-sama atau cooperative learning yang dipadukan dengan strategi pencapaian konsep atau konsep attainment dan strategi analisis nilai atau value analysis dan strategi analisis sosial atau social investigation. Beberapa pilihan strategi ini dilaksanakan secara simultan dan harus tergambar dalam langkah-langkah model pembelajaran berbasis multikultural. Nah, strateginya yaitu ada strategi pencapaian konsep, strategi cooperative learning, dan strategi analisis sosial, dan strategi analisis nilai. Sekolah sebagai pengajaran pendidikan multikultural. Konsep multikulturalisme menekankan pentingnya memandang dunia dari bingkai referensi budaya yang berbeda dan mengenal serta menghargai kekayaan ragam budaya di dalam negara dan di dalam komunitas global. Multikulturalisme menegaskan perlunya menciptakan perbedaan yang berkaitan dengan ras, etnis, gender, orientasi seksual, keterbatasan, dan kelas sosial diakui dan seluruh siswa dipandang sebagai sumber yang berharga untuk memperkaya proses belajar mengajar. Selanjutnya ada perencanaan pembelajaran pendidikan multikultural. Pada tahap ini, target utamanya adalah para guru paham dan berkeinginan untuk mengembangkan RPP multikultural dalam kegiatan belajar yang menjadi tanggung jawabnya, menurut Sutarno pada tahun 2010. Untuk materi yang terakhir yaitu perencanaan dan penerapan pembelajaran berbasis budaya. Perencanaan pembelajaran berbasis budaya. Dalam pembelajaran berbasis budaya, budaya diintegrasikan sebagai alat bagi proses belajar untuk memotivasi peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan, bekerja sama secara kooperatif, dan mempersiapkan dan mempersepsikan keterkaitan antara berbagai mata pelajaran. Nah, perencanaan ini yaitu ada petunjuk untuk mengajarkan materi multikultural dan prinsip-prinsip dalam menyeleksi materi pokok bahasan. Penerapan pembelajaran berbasis budaya yaitu ada 4, yaitu belajar tentang budaya, belajar dengan budaya, belajar melalui budaya, dan belajar berbudaya. Terima kasih, sekian video presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.